Salam, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Allah datang kepada kita hari ini, berseru kepada Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang belum engkau ketahui, yang tidak engkau pahami. Saudaraku yang kekasih, bukankah ketika kita berdoa yang kita doakan itu adalah hal yang kita ketahui? Ini yang Tuhan mau, bukan apa yang engkau ketahui, tapi apa yang engkau doakan itu banyak hal yang tidak kau ketahui di situ. Maka inilah waktunya Tuhan untuk menjawab engkau dalam pergumulanmu. Ketika sudah banyak doa kau naikkan kepada Tuhan, ketika sudah banyak pergumulan kita naikkan kepada Tuhan, tapi sampai sekarang sepertinya belum Tuhan jawab. Maka mari belajar dengan firman Tuhan. Kalau kita mengambil satu ayat lagi dari firman Allah, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nabi Yesaya membuat sebuah perbedaan yang sangat jauh antara apa yang engkau doakan dengan apa yang Tuhan akan jawab dari doa yang sedang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau begitu, apa yang kita perlu ketahui tentang waktunya Tuhan? Dengar baik. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, saya mau kuatkan iman saudara dengan kalimat-kalimat saya seperti ini. Sebab Tuhan punya waktu khusus untuk menolong engkau. Tuhan punya waktu untuk menjawab engkau. Tuhan punya waktu untuk memulihkan engkau. Tuhan punya waktu untuk menyembuhkan engkau. Tuhan punya waktu untuk memberkati engkau. Dan Tuhan punya waktu untuk menjawab engkau. Perhatikan saudaraku yang kekasih, saya akan ambil contoh dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 perempuan mandul yang saya akan sampaikan kepada saudara, bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka berseru kepada Tuhan. Perempuan mandul yang pertama adalah Sarai, istri Abram. Yang kedua Ribka, istri Ishak. Dan yang ketiga Rahel, istri dari Yakub. Bukankah Tuhan yang memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim ke Padang Haran? Dari Padang Haran firman Tuhan katakan, tinggalkan rumah ayahmu menuju tempat yang akan kusediakan bagimu. Lalu dia mengikuti panggilan Tuhan, lalu sampailah dia ke Sikem. Di Sikem dia memulai kehidupan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia. Tapi saudaraku yang kekasih, beberapa waktu tinggal di Sikem dia sadar dia diberkati secara jasmani, tapi apa yang dijanjikan Tuhan menjadi bangsa yang besar, dia belum punya keturunan. Dia melihat hartanya banyak, lalu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah hambaku Eliezer akan menjadi ahli waris dari semua yang kupunya? Tuhan berfirman, bukan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena Tuhan punya janji untuk Abram. 10 tahun dia tinggal di Kanaan, dia datang kepada Tuhan. Apakah hambaku ini akan memilikinya? Bukan. Lalu lama sesudah itu, istrinya Sarai berkata kepada Abram, Abram, ambillah hambaku Hagar orang Mesir ini, supaya dia memberikan keturunan kepada kita. Maka dihampiri Abramlah Hagar, dan lahirlah Ismail. Ismail tambah besar. Abram datang kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya anak hambaku menjadi ahli waris
dari apa yang kupunya, yaitu Ismail. Tuhan berkata kepada Abram, bukan. Saudaraku, sebagai manusia sama kita dengan Abram. Andai kata Tuhan jawab sesuai dengan apa yang diminta oleh Abram pada waktu itu, saya yakin Abram akan mengundang banyak orang, membuat ucapan syukur besar-besaran, membuat pesta, dan membuat sebuah pengumuman di situ bahwa perempuan mandul itu sudah melahirkan. Tapi ternyata Tuhan tidak memenuhi keinginan dari Abram. Saudara yang kekasih, Tuhan datang kepada Abram, bukan Ismail, tapi tahun depan aku punya waktu untuk menjawab engkau. Istrimu Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Ishak. Bagian pertama, saudara yang kekasih, dengar baik. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk pada situasi keputusasaan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Lalu lahirlah Ishak. Ketika kita masuk pada titik keputusasaan, asal engkau tetap ingat Tuhan, Tuhan pasti menolong engkau, Tuhan pasti menjawab engkau. Lalu yang kedua, ada perempuan mandul yang kedua yang bernama Ribka. Bagaimana Ribka, istri dari Ishak, dia juga akan meneruskan generasi dari panggilan Tuhan tentang Abram. Tetapi 20 tahun pernikahannya, dia tidak diberikan Tuhan keturunan. Pada tahun ke-20 pernikahan itu, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-25, saudaraku yang kekasih, di sana pernikahan mereka 20 tahun. Lalu lahirlah 2 anak laki-laki. Tapi prosesnya kita nggak tahu. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka mulailah membaca firman Tuhan. Di sana kita akan menemukan bagaimana Ribka datang kepada Ishak. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan supaya aku melahirkan anak bagimu. Maka di usia pernikahan 20 tahun, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Lahirlah 2 anak sekaligus, Esau dan Yakub. Yang kedua, saudara yang kekasih, berserulah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-murid, jangan jemu-jemu berdoa. Doa akan menjadi kebutuhan orang percaya sampai Tuhan menepati janjinya. Lalu kita mengingat Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan bekerja indah pada waktunya. Kenapa? Karena kita tekun berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Saudaraku, masih ada satu perempuan lagi. Dan yang ketiga, perempuan itu bernama Rahel. Rahel itu adalah istrinya Yakub. Saudaraku yang kekasih, Yakublah akan menjadi penerus dari berkat Abram. Ketika Yakub mau pergi ke padang Aran untuk mengambil seorang perempuan dari keluarga istrinya, dari keluarga yang ada di padang Aran, Ishak memanggil Yakub. Yakub, sinilah, aku akan memberkati engkau. Lalu ditumpangkan tangannya kepada Yakub dan dikatakan, moga-moga engkau menerima berkat yang dari Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan engkau akan diberkati dalam segala hal. Maka pergilah Yakub ke padang Aran. Sampai dia di sana 7 tahun pertama, niat untuk mendapatkan seorang yang bernama Rahel pupus, yang dapat Lea. Dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk pamannya Laban, barulah dapat Rahel. Sesudah pernikahannya dengan Rahel, apakah dia langsung punya keturunan? Belum. Butuh waktu beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan Rahel baru punya anak. Sampai Alkitab mencatat Rahel ditutup Tuhan kandungannya. Itu artinya mandul, saudaraku.
Tapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 30 ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Yakub marah, tetapi ada sesuatu yang diajarkan oleh Yakub kepada Rahel. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Yakub mengajar istrinya untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Ada istri dari Yakub yang bernama Lea. Ada gundiknya yang bernama Zilfa. Ada gundik Rahel yang bernama Bilha. Sudah banyak anak dari Yakub. Tapi Rahel ditutup Tuhan kandungannya. Yakub sedang mengajar kepada istrinya untuk berserah penuh. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Maka ketika Rahel menyadarinya, dia berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Dia ditolong oleh Tuhan. Lalu lahirlah anaknya yang bernama Yusuf. Saudaraku, kita boleh mengambil kesimpulan. Pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walau agak lama, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Masing-masing saudara, Tuhan punya waktu untukmu. Tuhan punya waktu untuk menolong engkau. Dan yang ketiga, berserahlah setiap hari kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.